Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elizabeth Lusitania Putri Sengga dan teman saya Yofiana Serentiana Papa. Kami dari kelompok 10 mau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang jurnal lintas budaya dalam konseling. Jadi yang pertama di sini ada landasan konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas budaya meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, keyakinan, dan cara berpikir yang telah terpola dalam masyarakat dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah pandangan hidup sekelompok orang atau cara hidup kita yang seperti ini, yang dapat diekspresikan dalam cara berpikir, mempersepsikan, menilai, dan juga bertindak. Yang berikut ada pengertian konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya adalah hubungan konseling yang melibatkan para peserta atau konseli yang berbeda etnik, memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, sosioekonomi, usia, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan. Jadi secara umum tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman sikap positif dan keterampilan dasar konseling dalam membantu dirinya sendiri. Melalui bimbingan dan konseling lintas budaya. Sedangkan secara khusus para peserta diharapkan dapat memahami berbagai ragam budaya yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan juga kelompok, peka toleran, dan responsif terhadap perbedaan budaya konseling. Yang berikut ada sifat budaya. Ada 2 sifat budaya. Yang pertama ada bersifat umum, bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh semua masyarakat. Contoh, seperti setiap manusia berhak menentukan hidupnya sendiri. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka terserah padanya untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Sedangkan nilai budaya yang khas atau unik adalah suatu nilai yang dimiliki oleh bangsa tertentu. Nilai-nilai ini hanya dimiliki oleh masyarakat atau suku tertentu saja, di mana keunikan ini berbeda dengan kelompok atau bangsa lain. Contohnya seperti suku Bugis memiliki perbedaan dengan suku Dayak pada saat pernikahan. Yang berikut ada pendekatan konseling lintas budaya. Yang pertama ada pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas komunitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Menekankan inklusivitas adalah memposisikan dirinya ke posisi yang sama dengan kelompok lain, sehingga dapat membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif dari kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua ada pendekatan yang menyoroti karakteristik khas dari populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Yang ketiga ada pendekatan inklusif atau transkultural. Pendekatan inklusif atau transkultural ini terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Ardenne dan Mahtanis pada tahun 1989 yang berjudul Transculture Counseling in Action, dengan menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross-cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yofiana. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model konseling lintas budaya. Yang pertama itu model berpusat pada budaya. Yang menjadi fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan,
dan menjadi pola perilaku individu. Yang kedua itu model integratif. Berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam di Amerika, Jones merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial, yang kedua pengaruh budaya mayoritas, yang ketiga pengaruh budaya tradisional, dan yang keempat pengalaman dan anugerah individu dan keluarga. Kemudian yang ketiga itu model etnomedikal. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma, memfasilitasi dialog, terapeutik, dan peningkatan sensitivitas transkultural. Yang selanjutnya ada keterampilan dan sikap konselor lintas budaya. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan konselor. Jadi di sini yang merupakan keterampilan dan pengetahuan konselor meliputi yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Yang kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok dan berkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Yang keempat merupakan mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Yang kelima, memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan klien. Yang keenam, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan dapat mengantisipasi pengaruhnya pada klien yang berbeda. Kemudian, sikap konselor. Sikap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu daripada klien dan akan menentukan kualitas dan keefektifan proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus menghormati sikap klien, termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada karakteristik konselor dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, konselor lintas budaya sadar terhadap nilai-nilai pribadi yang dimilikinya dan asumsi-asumsi terbaru tentang perilaku manusia. Jadi dalam hal ini, konselor yang melakukan praktik konseling lintas budaya seharusnya sadar bahwa dia memiliki nilai-nilai sendiri yang harus dijunjung tinggi. Konselor harus sadar bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang dimilikinya itu akan terus dipertahankan sampai kapanpun juga. Yang kedua, konselor lintas budaya sadar terhadap karakteristik konseling. Jadi secara umum, konselor dalam melaksanakan konseling sebaiknya sadar terhadap pengertian dan kaidah dalam melaksanakan konseling. Hal ini sangat perlu karena pengertian terhadap kaidah konseling yang terbaru akan membantu konselor dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien, terutama mengenai kekuatan baru dalam dunia konseling, yaitu konseling lintas budaya. Yang ketiga itu, konselor lintas budaya harus mengetahui pengaruh kesukuan dan mereka harus mempunyai perhatian terhadap lingkungannya. Jadi konselor dalam melaksanakan tugasnya harus tanggap terhadap perbedaan yang berpotensi untuk menghambat proses konseling, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki oleh suku-suku tertentu. Untuk mencegah timbulnya hambatan tersebut, maka konselor harus mau belajar dan memperhatikan lingkungan di mana dia melakukan praktik dengan mengadakan perhatian atau observasi nilai-nilai lingkungan di sekitarnya. Diharapkan konselor dapat mencegah terjadinya pertentangan selama proses konseling. Yang keempat, konselor lintas budaya tidak boleh mendorong seseorang atau klien untuk dapat memahami budayanya atau nilai-nilai yang dimiliki konselor. Jadi untuk hal ini, ada aturan main yang harus ditaati oleh setiap konselor. Artinya,
Konselor mempunyai kode etik konseling yang secara tegas menyatakan bahwa konselor tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada klien. Hal ini mengimplikasikan bahwa sekecil apapun kemauan konselor tidak boleh dipaksakan kepada klien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.